Perkenalkan, nama saya Tulus Lemban Gaul. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang mind mapping yang telah saya buat. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang radikalisme. Jadi radikalisme itu perilaku yang menginginkan perubahan ekstrim dengan cara yang tidak sesuai hukum. Sebagai contoh tragedi bom Bali, yaitu serangan teroris yang terjadi pada 12 Oktober tahun 2002. Kejadiannya di pantai Kota Bali. Serangan ini terjadi di Sari Club dan Paris Club, menewaskan sekitar 202 orang dan luka-luka sekitar ratusan orang. Jadi aksi ini dilakukan oleh sekelompok jemaah Islamiyah. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kewajiban. Jadi kewajiban itu seperangkat kewajiban yang harus dipenuhi oleh setiap individu. HAM adalah hak asasi manusia dasar yang melewatkan pada manusia sejak lahir. Hak adalah kekuasaan yang dimiliki oleh seseorang atau kelompok untuk melakukan atau menerima sesuatu yang semestinya. Terus selanjutnya korupsi. Korupsi itu tindakan penyalahgunaan kekuasaan untuk keuntungan sendiri. Dampaknya memperlambat ekonomi, meningkatnya faktor kemiskinan, ketidakadilan sosial, baru hilangnya kepercayaan pada pemerintah serta kerusakan lingkungan. Masuk ke demokrasi. Dalam kontinuas Pancasila adalah sistem pemerintahan yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila. Menekan kedaulatan rakyat, keadilan sosial dan musyawarah. Tantangannya yaitu penyalahgunaan kebebasan berpendapat, konflik sosial, intoleransi dan praktik politik uang. Selanjutnya kisah Munir. Jadi contoh dari kasus itu kisah Munir. Munir Said adalah seorang aktivis hak asasi manusia. Indonesia yang dibunuh dengan cara diracuni di pesawat Garuda Indonesia dalam perjalanan menuju ke Belanda pada 7 September 2004. Kasusnya belum tuntas sampai saat ini. Baru saya akan menjelaskan tentang 4 pilar kebangsaan. Yang pertama, Pancasila. Pancasila adalah simbol dasar negara kita yang memiliki filosofi, yang memiliki tujuan juga. Jadi filosofinya itu tentang pandangan hidup bangsa dan sebagai dasar negara. Baru masuk ke konstitusi. Jadi konstitusi itu adalah sebuah hukum tertinggi di negara kita ini, Indonesia. Yang pertama itu fungsi konstitusi, yaitu memiliki hukum tertinggi di negara Indonesia, yaitu dasar pengaturan hak dan kewajiban. Yang kedua, hak warga negara. Jadi konstitusi itu memiliki hak pendidikan, hak kesehatan, dan hak berpendapat. Selanjutnya kewajiban warga negara, membayar pajak, taat hukum, ikut bela negara. Selanjutnya HAM dan undang-undang pada pasal 28A sampai 28S. Baru 3 dosa pendidikan. Yang pertama kekerasan, intoleransi, dan pelecehan. Lanjut ke NKRI. NKRI adalah satu bangsa, tanah air, dan satu bahasa.
NKRI itu tentang bentuk negara yang final yang tidak bisa dapat diubah-ubah. Tantangan yang pertama, korupsi sistematik yang menyebabkan merusak kepercayaan publik, ancaman disintegrasi dan penyalahgunaan kekuasaan. Ancaman disintegrasi bangsa, mengadu domba antar suku, agama, wilayah. Baru separatisme dan gerakan anti NKRI seperti terorisme. Selanjutnya yang terakhir, Bhinneka Tunggal Ika. Jadi arti dari Bhinneka Tunggal Ika adalah meskipun berbeda-beda tetapi tetap satu juga, yang dimana untuk seperti untuk menjaga sosial kita, menguatkan komunitas kita, menguatkan toleransi agar tidak ada rasis atau saling merendahkan satu sama lain. Tantangannya yaitu tentang radikalisme, intoleransi, fanatisme, penolakan perbedaan. Ada aja orang tetap tidak menerapkan Bhinneka Tunggal Ika. Sekian dari itu saja presentasi saya. Terima kasih.